Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kena halaman 9 wa'lam ya. Wa'lam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 dari bawah ya. Wa'lam. Benar wa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan wasira annal Qur'ana satune Qur'an. Wa utawi Al-Qur'an iku al-bahrul muhitu, lautan yang luas. Lautan yang luas, lautan yang meliputi. Wa minhu lan iku saking Qur'an tustakhraju dikeluarkan apa jawahirul ulumi, piro-piro intan ilmu, mutiara ilmu. Wa nafaisul fuhumi lan piro-piro keindahan kepahaman. Alhamdulillah. Wa nafaisul fuhumi lan pira-pira segala keindahan pemahaman ya. Mana sih? Wa man utawi sapane wong iku putiha dibukaaken. Lahu maring si wong apa tariqul fahmi dalam kepahaman di dalam Al-Qur'an minal mu'minina saking wong mukmin kabeh dama makalanggeung apa patuhu kebukane wong wa tamalan sempurna apa nuruhu cahayane wong wa tasa'alan jembar luas apa ilmune wong. Wasol lan dadi sapa wong iku layamula ora bosen sapa si wong qiraatahu ing maca Al-Qur'an lailan ing dalam waktu bengi, walalan ora bosen maca Qur'an naharon ing dalam waktu siang. Li'annahu karena satune wong iku qad wajada teman-teman wis nemu sapa si wong bihi ing dalam Quran, maka sudahu ing tujuane wong maksude wong atau tujuane wong wa tafarulan berkole sapa si wong min saking Quran bimatlubihi kelawan perkara kang disupri si wong. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa Al-Quran itu adalah lautan yang sangat luas, dan dari Al-Quran itu dikeluarkan mutiara-mutiara ilmu, segala apapun ya, ilmu apapun semuanya di Al-Quran. Wa nafaisul fuhumi dan segala keindahan pemahaman itu semuanya ada di Al-Quran. Barang siapa yang dibukakan ya jalannya dari pemahaman, jadi siapa saja yang paham, orang mukmin yang paham akan Al-Quran, nih, ngerti Al-Quran, maka dia akan langgeng kebutuhannya, kebukanya akan lama, cahayanya akan sempurna, nur. Seorang itu punya nur tersendiri ya. Iya, yang itis nih kayaknya ya. Sempurna cahayanya ya. Kemudian ilmunya luas, orang yang paham Al-Quran. Jadi butuhnya tuh lama ya,
ya. Cahaya ibadahnya itu mencorong sempurna ya. Jadi kelihatanlah ya, meskipun mungkin kulitnya enggak putih, kulitnya enggak apa namanya ya, enggak seputih, enggak so matang misalnya, tapi dengan paham Al-Quran itu terlihat berseri-seri, terlihat bercahaya, ilmunya luas. Maka orang tersebut akan menjadi tidak bosan membaca Quran, baik di siang hari dan di malam hari. Kenapa sih nggak bosan? Karena memang dia telah menemukan di Quran tersebut yang ditujunya, ya. Yang dicarinya itu sudah didapat. Kalau orang sudah paham Al-Quran. Wahadi yang utawiki, sifat yang disebutkan, yang tadi Bapak sebutkan sifat orang tersebut, iku sifatul muridi, sifat murid as-sadiqi kang benar. Jadi inilah sesungguhnya sifat murid yang benar. Inilah baru namanya seorang murid. Awas, murid di sini bukan berarti murid apa namanya? Murid sekolah, bukan. Murid itu adalah orang yang berkehendak, ingin, sedang berjalan, ingin ma'rifat kepada Gusti Allah, ingin usul pada Allah. Qala bismillika sapa Syekhu Abu Madian radhiyallahu anhu. Apa pengendikane? La yakunu ora ana sapa al-muridu murid iku muridan disebut murid hatta yajida sehingga nemu sapa si murid fil Qurani dalam Quran ulama yang setiap perkara yuridu kang dikarepaken sapa si murid ing perkara. Kata Syekh Abu Madian, tidaklah dikatakan seorang murid itu adalah murid kalau dia atau sampai dia menemukan di Quran apa yang dia inginkan. Seorang dikatakan murid kalau dia sudah menemukan di Quran apa yang dia inginkan. Misalnya ya, kita lagi butuh misalnya pengetahuan tentang fikih, pengetahuan tentang sejarah para nabi, pengetahuan tentang atau solusi masalahnya, itu di Quran ada. Makanya seperti lagu dulu, apa tuh lagunya? Rasa malu dan terhina, itulah tanda yang putus cinta. Ingin lari, ingin lari, ku tak tahu lari kemana. Segala bentuk aku bingung dan frustasi. Bacalah Quran pengobat hati. Makanya ketika banyak masalah, ya biasanya orang begitu. Lagi banyak masalah, lagi apa ya, harus baca Quran. Ya jangan ada masalah saja baca Quran tuh. Yang paling baik ketika ada masalah ya positif, baca Quran. Jangan aku bingung dan frustasi, larilah aku, jual diri, jangan. Atau udah ada ke diskotik ke kemana, nggak boleh. Itu maksiat ya. Ketika bingung, frustasi, bacalah Quran sebagai pengobat hati. Itu lagunya bagus tuh. Lagu apa? Judulnya Putus Cinta kalau nggak salah. Putus cinta, sakit rasanya hingga merasa ke dalam dada. Mantap ya. Wes. Itu lagunya bocah nom. Bapak mau bocah kolot. Mana itu? Wa alaikalan kepasira bil muhafadzati kelawan menjaga ngeraksa. Ala qiraati suwari ing atase bacaan atau membaca pira-pira surat. Wal ayati lan pira-pira ayat
allati waroda kang wis tumeka opo alhisu ya terdorong termotivasi ya bisunati dalam sunnah alaiha ing atase menjaga ya fi ba'dil awqati dalam pira-pira waktu. Hendaklah oleh kalian bisa menjaga, dan yaitu maksudnya adalah sering membaca surat-surat dan ayat-ayat yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Itu maksudnya di dalam sebagian waktu kalian. Jadi ayat-ayat yang warid, surat-surat yang warid itu harus kita baca. Ayo benar-benar termotivasi gitu aja. Yang sudah dimotivasi dalam sunnah. Wa min dzalika itu setengah saking ayat yang harus kita jaga. Antakroa yantamata sapa sira kulla lailatin ing dalam setiap malam alif lam mim sajdah, yaitu membaca alif lam mim sajdah. Surat alif lam mim sajdah ya. Wa tabarakal mulk dan surat tabarakal mulk. Tuh, setiap malam itu dibaca ya. Wa surat al-waqi'ati dan surat waqi'ah. Jadi kalau mau diamalkan setiap malam baca alif lam mim sajdah, baca tabarakal mulk, al-mulk berarti ya. Baca surat waqi'ah. Wa amanat rasulu ila akhir surati dan membaca ayat amanat rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sampai pangsurna al-qaumil kafirin ya. Berarti akhir surat Al-Baqarah. Tuh, kalau mau ini adalah anjuran kalau memang kita ingin sukses, kalau memang pengen kita ingin hidup barokah, harus dibaca setiap malam. Boleh kalian tulis di pinggir kitab supaya nanti bisa diamalkan. Coba Bapak minta Quran, coba sini minta Quran. Coba kita buka dulu ya. Alif lam mim sajdah. Berarti ayat sajdah ya. Surat sajdah. Sajdah 374. Ya. Ayat sajdah dibaca ya. Terus surat Al-Mulk ya. Kalau sambil dibuka lama nih. Dah. Itu yang Bapak sebutkan lah ya. Nanti cari sendiri. Lihat dari sendiri. Lanjut. Wa suratul dukhani Darul. Berarti jadinya dari maf'ul ya. Wa suratul dukhani lan ing surat ad-dukhan lailatul isnaini ing bengi Senin wal jum'ati lan malam Jumat. Malam Senin, malam Jumat bacanya surat ad-dukhan. Wa surat al-kahfi lan ing baca surat al-kahfi yaumal jum'ati ing dalam hari Jumat walailatihalan malamnya Jumat. Hari Jumat mau siang malam itu dibaca surat al-kahfi. Ada nggak surat Yasin? Gak ada ya? Nggak ada. Surat Yasin di sini nggak ada. Itu berarti dari para ulama-ulama yang di sini ya. Ngomong nyawa sih. Wa in amkanaka lan lamun kongan ing sira kalau memungkinkan kepadamu
Apa antakroa yen tangu maca sapa sira surat al-munjiati sab'a ing surat munjiat yang 7, surat yang bisa menyelamatkan ya. Yang bira-bira berarti ing surah ya. Ing suarol munjiat sab'a ing surat-surat yang 7. Kulla lailatin ing dalam setiap malam. Fadalika maka utawi mengkoron membaca surat yang 7 tersebut, munjiat yang 7, iku minal fadaili setengah saking pira-pira keutamaan al-adimati yang besar. Dengerin. Tadi kan malam itu ya. Tadi kalau misalnya kamu memungkinkan, kalau memang memungkinkan dari yang sudah disebutkan dari awal bahwa kalian harus membaca setiap malam Alif Lam Mim Sajdah gitu ya, Tabarakal Mulk, surat Waqiah, akhir surat Al-Baqarah, kemudian malam Senin, malam Jumat baca surat Ad-Dukhan, surat Kahfi hari Jumat atau dan malam Jumat dibaca ya. Kalau memungkinkan bagimu ya, kalau memang masih kuat ya, kalian baca setiap malam surat-surat yang 7, surat munjiat. Tulis nih biar tahu apa saja surat munjiat. Kalau di sini surat munjiat ya, di sini surat munjiat. Tapi di kitab yang lain ayatul munjiat, ayat-ayat yang 7. Oh beda. Kalau surat yang munjiat yang 7 itu yang pertama adalah surat Yasin. Surat munjiat nih yang 7. Pertama Yasin, kedua Ad-Dukhan, ketiga Waqiah, keempat surat Mulk, Al-Mulk, kelima Al-Insan, keenam Al-Buruj, ketujuh Al-Insyirah. Itu kalau surat munjiat ya. Tapi kalau keterangannya ayat munjiat, ayat nih ya, kalau ayat beda lagi. Kalau ayat di sini surat. Kalau misalnya bacanya ayat yang 7 berarti yang pertama adalah surat At-Taubah ayat 1. Surat At-Taubah ayat 1, yaitu adalah Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah itu ya, baca itu. Kemudian ayat yang kedua surat Al-An'am ayat 17. Wa iyyam sasqallahu bidurrin fala kashifalah. Nah, itu ya, dan seterusnya. Yang ketiga ayat 6 dari surat Hud. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang itu ya dibaca sampai ujung ayat. Yang keempat masih surat Ad-Hud. Surat Hud ayat 56. Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Nah, itu dibaca. Yang kelima ayat 60 dari surat Al-Ankabut. Ayat 60 dari surat Al-Ankabut. Wa ka'ayyam min dabbatin la tahmilu rizqaha. Nah itu ya, Al-Ankabut. Ini nama Pak 60 nih, lupa. Taruh, Bapak lihat dulu sini ya. Ankabut, mana Ankabutnya sih? Baqarah, Maidah, Anjur. Oh ini. Ayat wa ka'ayyim. Tapi ayat 60 benar. Ayat 60 ya. Iya benar. Yang ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Itu ya.
Kemudian yang keenam ayat 2 dari surat Al-Fatir ya. Ma yaftahillahu linnas, yang itu ya ayat 2. Yang ketujuh ayat 38 dari Az-Zumar, surat Az-Zumar ayat 38. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, itu ya. Az-Zumar ayat 38. Jadi para ulama ada berbeda versi ya. Kalau di sini cetakannya Suwaril Munjiat, tapi dalam kitab lain Ayatil Munjiat. Ya, seperti itu. Bapak kasih semua tuh. Wa min dzalika itu setengah saking menjaga muhafadzah. Anta qira'a yantamu maca sapa sira idza asbahta. Nalikane mancing esuk sapa sira wa idza amsaita. Lan nalikane mancing sore sapa sira awa ilal hadidi ing permulaan ayat dari surat Al-Hadid wa khawatimal hasyari dan akhir dari atau pungkasan dari surat Al-Hasyr. Kalau masuk waktu pagi dan masuk waktu sore baca surat awal surat tadi dan akhir surat Al-Hasyr. Wal Ikhlas dan surat Qul wal Muawwidataini dan surat Al-Falaq dan An-Nas salasan 3 kali katanya. Semuanya 3 kali. Ya. Wa kadzalika begitu pula taqra'a yang tangucap lenta maca sapa sira Al-Ikhlas ing surat Qul wal Muawwidataini dan surat Falaq bin Nas ing dan naumi ketika mau tidur. Ma ayatil kursi serta ayat kursi. Wa qul ya ayyuhal kafirun surat qul ya ayyuhal kafirun. Wa ja'al halan dadayakan sira ha ing surat kafirun akhirama ing akhire ayat atau ing akhire surat takulu kang maca sapa sira. Jadi setelah kalian baca surat Al-Kafirun, pertama kan baca Al-Ikhlas, Qul. Kalau mau tidur nih, baca Qul ya. Terus Falaq bin Nas, kemudian ayat kursi, Al-Kafirun. Nah, setelah itu terakhir jadikan ucapannya seperti ini nih. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Setelah Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Baca itu terakhirnya ya. Allah Ta'ala Allah yaqulu iku yaqulu dawu sapa Allah hak ing perkara kang hak bahwa lantai Allah iku yahdi bibakan sapa Allah sabila ing dalem kabenar ya. Jadi akhir setelah Al-Kafirun kalian baca wallahu yaqul haqq wa huwa yahdis sabil. Nah, ini beberapa amalan ya, amalan. Nah, wiridan baca Quran sudah selesai. Selanjutnya, wiridan yang selanjutnya adalah membaca ilmu yang bermanfaat. Jangan ngobrol. Nanti kedengeran nih. Paslon untuk ikulah pasal wa yang bagilan harus apa yakuna yantana ikulah katerwa sira apa wirdun mengerjakan wiridan. Ya, bayani saking wirid min qiraatil ilmi saking membaca ilmu an-nafi yang bermanfaat. Bahwa utawi ilmu yang bermanfaat itu adalah iku alladzi ilmu yazidu kang bertambah yang dapat menambah fi ma'rifati ka ing dalam ma'rifatmu mengenal kamu bidatillahi kelawan zat Gusti Allah wa sifatihi lan pira-pira sifati Allah wa af'alihi lan pira-pira kerjaannya Allah wa alaihi lan pira-pira nikmate Allah wa ta'rifu lan beru sapa sira bihi kelawan ilmu ma ing perkara amaraka kang wis perintah sapa Allah ka ing sira bihi kelawan perkara bayani saking perkara min taatihi saking taat wali Gusti Allah wa nahakalan cegah sapa Allah ka ing sira
an maksiatihi saking maksiat maring Gusti Allah. Wa yurisuka lan mewariskan atau mendatangkan ilmu terhadapmu zuhdan ing sikap juhud, ya, sederhana, fit dunia ing dalam dunia, warubatan lan ing sikap demen tingkah demen, fil akhirati ing dalam akhirat. Wa yubsiruka lan ningalakan ing sira ningali sira bi uyubi nafsika kelawan piro-piro celane sira, wa afati amalika lan piro-piro pancabayane amale sira, wa maka idi aduwika lan piro-piro sandupayane musuhe sira. Oh ya. Jadi hendaklah oleh kalian wirid yang selanjutnya adalah membaca ilmu yang bermanfaat, di mana ilmu tersebut menambah makrifat kita, mengenal kita akan zat Allah, mengenal kita akan sifatnya Allah, mengenal kita akan pekerjaan-pekerjaannya Allah, afalnya Allah, ya, mengenal kita akan nikmatnya Allah. Ilmu yang bisa mengenal kita akan apa yang diperintah Allah supaya taat, ya, dan apa-apa yang dicegah oleh Allah supaya jangan maksiat. Dan ilmu yang bisa mewariskan kepadamu sikap juhud, tidak terlalu menginginkan dunia. Dunia itu hanya sebatas diambil sebagai bekal nanti untuk persiapan di akhirat. Itu, ya. Kemudian ilmu yang bisa mewariskan kamu mempunyai rasa senang, cinta, demen, kangen terhadap akhirat. Ilmu yang bisa membuat kamu bisa melihat kekurangan yang ada dalam diri kita. Apa sih kurangnya ada dalam diri kita? Kita tuh kurang apa, ya? Apa kurang cantik, kurang ganteng? Bukan itu, bukan. Maksudnya penyakit hati yang ada dalam diri kita itu kita tahu. Kita tuh kurang apa-apa, kurang rajin, atau hati kita sering banyak koma, sering banyak takabur, ya, atau kita kurang nggak bisa diem kayak sekarang nih, ngobrol terus nih, ya. Itu kita harus tahu itu sikap. Kalau kita belajar ilmu yang bermanfaat, kita tahu kekurangan kita. Kita tahu, ya, jeleknya amal-amal kita, dan juga kita tahu tipu daya dari musuh kita, yaitu setan. Kita tahu dengan ilmu yang bermanfaat, mempelajari ilmu yang bermanfaat, sering membaca, kita tahu. Wahadal ilmu lan utawi kila ilmu iku sabitun tetap bil kitabi dalam Al-Qur'an wa sunnati lan hadis. Wa kutubil imati lan pira-pira kitabe para imami ulama, ya, pemimpin para ulama. Wa qad jama'u lan teman-teman ngumpulaken ing ikilah ilmu sapa Imamul Ghazali, Imam Ghazali fi kutubihi dalam pira-pira kitab Imam Ghazali al-adimati kang al-adimatil qadri kang besar derajate, al-kabiratil khatirati kang gede pengaruhe, maksudnya pengaruh kepada hati dan pikiran. Indaman bagi seseorang lahu kang iku kedue wong basiratun utawi peningal ati fitini ing dalam agama, warusukhun lan tumancep fil ilmi ing dalam ilmu, wa kamalun lan sempurna fil yaqini ing dalam yakin. Nah, sesungguhnya ilmu ini sudah dikumpulkan di dalam kitab-kitabnya karangan Imam Ghazali yang besar pengaruhnya, ya, yang luhur derajatnya, ya, itu berpengaruh, ya,
berguna bagi orang yang basiroh ya. Basiroh yang peninggal hati ya. Yang di dalam agamanya basiroh ya. Kemudian yang tuh mantap ilmunya tuh mantap sekali ya. Kemudian sempurna keyakinannya. Fawadib maka nanti pasira ala mutolaati ing atase sering mutolaah kutub ya. Sering membaca, sering mutolaah kutub. Hingga lamun ana iku lamun kedua sira apa himmatun tujuan ya. Himmatun sengaja tujuan kamu fi suluki thoriqi ing dalam ngambah dalan warabat tunan seneng fil wusul ing dalam tumeka atau wusul ila maratibil tahqiqi mari martabat tahqiq. Maka kalian harus wadhab, harus terus menerus ya, istiqomah untuk mutolaah membaca kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Kalau memang tujuanmu itu ingin berjalan ya, sedang berjalan di sini maksudnya dalam thariqat, ingin benar-benar ma'rifat pada Allah dan senang usul ya kepada martabat tahqiq supaya mencapai makom tahqiq ulama hakikat. Apa nggak akan terlalu dalam? Kalau terlalu dalam kelamaan. Waqad infaradat lan teman-teman dewek ngijen tersendiri. Apa al-kutubul Ghazaliyatu pira-pira kitab-kitab Imam Ghazali min baini kutubil muhaqqiqina saking antarane pira-pira kitab ulama hakikat. Minas subiyati saking kalangane orang-orang sufi. Bil jam'i kelawan lengkap maksudnya ya di sini ya. Wa tahriri lan sangat jelas, pertela, terurai. Wa usuli ta'siri lan menghasilkan pengaruh yang sangat luar biasa. Di zamanil qasiri dalam zaman sekarang ini ya. Jadi sesungguhnya hanya kitab Imam Ghazali yang lengkap, yang uraiannya jelas, yang mempunyai pengaruh yang sangat besar pada zaman sekarang. Meskipun banyak sekali kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab yang menerangkan tentang basirah, yang menerangkan tentang bagaimana cara kita untuk berjalan supaya usul kepada Gusti Allah. Bocah cilik ngomong baik, bocah gede ngobrol baik nih kayaknya nih. Aduh, ngarep. Lanjut. Walaika natafasira bil iksari kelawan memperbanyak min qiraati kutubil hadisi saking membaca pira-pira kitab hadis wa tafsirilan kitab tafsir Quran ya. Haruslah kalian memperbanyak baca kitab hadis dan tafsir Quran. Wa min mutola'ati kutubil qaumi dan memperbanyak dari memutola'ah ya, dari mutola'ah kitab-kitab ulama tasawuf. Kaum di sini adalah ulama tasawuf ya. Amatan secara umum. Fa inna dzalika maka satuhune mutola'ah tersebut ya, memperbanyak mutola'ah kitab-kitab yang Bapak sebutkan tadi iku fathun amun ya, pembuka yang umum, maksudnya kita bisa terbuka secara umum ya, pengetahuan kita. Wasulukun tamun dan ngambah kang sempurna ya. Kama qala kaya wis ngucap sapa ba'dul alifina setengah wong kang marifat kabeh, setengah ulama marifat. Walakin yang bagi tetapi ini harus laka kedua sira opo antah tahrija yang tak menjaga hati-hati ya,
min mutola'ati ma saking mutola'ah kitab yastamilu yang mencakup apa kitab min rosailihim dari biro-biro risalahe kaum, biro-biro risalahe kitab-kitabnya ulama tasawuf. Alal umuri ingatase biro-biro perkara al qomidoti kang angel yang susah, wal haqaiqil mujarradati dan biro-biro hakikat kang ijen yang tersendiri, hakikat semata. Tetapi kalian juga, meskipun tadi anjurannya harus banyak mutola'ah kitab, tapi kalian harus berhati-hati dari memutola'ah, dari membaca kitab tasawuf yang mana di dalamnya terdapat perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang kaitannya dengan hakikat, ya, hakikat semata. Hati-hati. Wahadilah sya'ulan ikilah bila-bila perkara ikutu jadu bisa ditemu apa hadir asya bi aksari mu'allafati syaihi ing dalam lewi akehe karangane Syekh Muhammadin Ibni Arabi, Muhammad bin Arabi. Tuh katanya banyak sekali kitab karangan Syekh Muhammad bin Arabi yang mana di dalamnya banyak sekali keterangan-keterangan yang sulit dijangkau oleh akal. Karena kalau kajiannya tentang tasawuf dengan hati itu kadang sulit dijangkau oleh akal karena itu harus dengan rasa. Lanjut. Mana sih? Wa bi syai'in dalam kitab berarti ya. Min Rasailil Imam Al-Ghazali, dari beberapa karangannya Imam Ghazali. Ya. Risalah-risalahnya Ghazali. Kalau Mi'raj seperti kitab Mi'raj, wal Madnun bi dan kitab Madnun ya. Kitab Mi'raj, kitab yang menjelaskan tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu kan harus diyakini oleh hati. Susah itu kalau secara akal, nggak mungkin sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha, mungkin. Makanya harus diyakini dengan hati. Kalau secara akal nggak bisa. Karena itu dengan hati itu rukun agama yang ketiga ihsan. Sementara akal kita itu rukun iman. Rukun agama satu yaitu iman. Makanya nggak nyambung. Makanya harus hati-hati. Makanya sirul asrar dari di dalam menginformasikan sesuatu yang rahasia dari rahasia itu tidak bisa secara terbuka. Ya. Ada 5 tempat. Ada yang sesuatu tersebut hanya bisa diomongkan, salah satunya hanya kepada para ulama, hanya kepada para wali, hanya kepada para rasul dan anbiya. Baru itu terakhir boleh disebarkan ke umum. Kenapa sih sirul asrar itu nggak bisa semuanya dikasih tahu? Karena itu tadi pemahaman orang itu berbeda-beda. Karena tafsir ya, karena bisa membuat nanti salah paham, salah tafsir. Coba ada yang sering lihat Abu Ya'uji Turtusi, beliau kan sering sekali ngasih kisah-kisah kan. Sekarang beliaunya sudah tidak ada, ceramahnya banyak ya di TikTok ini. Bapak baca komen-komennya, wah menjelekan Abu Ya'uji, tapi dilawan oleh murid-muridnya ya. Wah dongeng belaka, wah biasa apa sih kuropat ya, kisah-kisah halu atau gimana, itu banyak yang mencela. Karena ya itu masuknya ke apa sih, hati, dengan hati. Jadi nggak bisa secara otak, nggak bisa. Seperti Bapak kemarin menerangkan tentang Sunan Kalijaga, gitu kan? Yang hanya diam, duduk di pinggir kali, nggak makan, nggak minum, nggak sholat, nggak BAB, nggak pipis. Ya orang sudah pakompana, nggak bisa. Atau kemarin menerangkan ada yang sholat sunnah sampai 1000 rakaat sehari. Ya kalau secara akal mah susah. Makanya untuk kaum-kaum sebelah yang bukan Nahdlatul Ulama, mereka
mudah untuk menjatuhkan kita, menjatuhkan Nahdlatul Ulama dengan dalih tadi cerita-cerita fiktif, cerita-cerita kuropat, cerita-cerita tahayul lah, gimana kan? Sulit ya. Lanjut, ini tanggung dikit lagi nih. Waqad dakalang teman-teman wis nutur sapa Syekh Husain Zaruk, Syekh Zaruk ya. Fi ta'sisil qawaidi ing dalam kitab Ta'sisil Qawaid atau dasarnya pira-pira qawaid, pira-pira qaidah. Qaidatan ing satu qaidah fi tahdiri ing dalam meden-medeni minal kutubi saking pira-pira kitab allati tajri kang lumaku ya. Hadal majrur ikilah kon lumaku. Dengerin. Sesungguhnya telah disebutkan, telah menyebutkan Syekh Zaruk di dalam kitab Ta'sis tentang kaidah hati-hati kalau kita mau membaca kitab-kitab yang tadi isinya tentang makrifat pada Allah, isinya tentang daqaik, awas nih, isinya tentang sesuatu yang halus, yang rumit untuk dimasuk dalam akal, hati-hati. Farwaji'a maka baliklah sapa sirah ha ikilah apakah majrur ya kitab yang tersebut. Insi talaman karab sapa sirah walam yadkur lan aja nutur sapa sirah fi jumlatnya ing dalam ya kesimpulan kitab tersebut atau kalimat itu. Jadi kamu kalau misalnya mendapat kitab itu ya kembalikanlah, udah balik aja, udah bukan berarti nggak usah dibaca, baca biasa saja dan tidak usah disebutkan kalimatnya. Salah. Walam yadkur lan ora nutur sapa Syekh Zaruk fi jumlatia ing dalam kalimat dalam kitab tersebut janganlah kalian mengucap fi jumlatia ing dalam jumlah kalimat yang sulit tadi, kitab tadi ya. Mu'allafati Syekh Abdul Karimi ing karangan Syekh Abdul Karim Al-Qailani. Jadi annahu karena satu hune kelakuan iku mutaakhirun atau Syekh Abdul Karim iku mutaakhirun, ulama mutaakhir, ulama yang terakhir setelah beliau. Wa mu'allifatuhu lan utawi ngarangnya beliau Syekh Abdul Karim iku min indi akhiriha saking sandingi akhirnya kitab-kitab yang tadi yang sudah dibaca iku mimma saking perkara yang bagi kang harus apa al-iftiradu menjaga hati-hati ya anha saking karangan Syekh Abdul Karim Isaro salamati karena memilih selamat. Bahkan Syekh Zaruk sendiri bilang ya, jangan sampai kalian menutur mengucapkan jumlah-jumlah atau kalimat-kalimat yang ada di dalam karangannya Syekh Abdul Karim Al-Qailani. Jadi beliau itu melarang seperti itu. Kenapa? Karena menurut beliau banyak kalimat-kalimat yang sulit untuk dimengerti. Karena beliau itu termasuk ulama mutaakhir. Karangan beliau itu ya ulama mutaakhir, termasuk yang harus kalian jaga. Hati-hati. Kenapa sih hati-hati? Karena mencari selamat. Baik kalau maka mengucap sebuah kali wong kang ngucap lah bahasa teguna naon lah. Lah bahasa orang apa itunya. Alam bukti mutolaah atil kutubi hadihi ingatase memutolaah kitab-kitab ini ya. Li ane karena satu ingsun iku apa tuh? Iku akhoda ngalap sapa ingsun maing kalimat maing ilmu apahamuhu kang paham sapa ingsun iman. Wa usalimu lan masyarakat sapa ingsun maing perkara la apa kang ora paham sapa ingsun iman. Kata orang yang ngomong gini, udahlah nggak apa-apa lah baca kitabnya Syekh Abdul Karim Al-Qailani, yang dimutolaah nggak apa-apa dibaca lah.
Pokoknya yang saya ngerti saya ambil, yang saya nggak ngerti ya udah saya pasrahkan aja karena saya nggak paham. Ada orang yang bilang begitu, ya. Likoilihi mari ngucap tuh. Kila diucapkan, nah, awas nih. Lahu maring orang yang qail yang baca tadi, yang ngomong tadi, qad ansabta teman-teman wis bener sapa sira. Wa nahnu lan utawi kita iku innama nafsya. Aing pasane wedi sapa kita alaika terhadapmu mimma saking perkara tafhamuhu kang paham sapa sira ing perkara. Antap hamamu ingin tak mahamakan sira ing perkara ala ghairi wajihi saking liyane wajahi perkara. Fatadilu maka jadi sasar sapa sira ansawa fisabili saking dalan kang besak atau dari jeleknya jalan. Tuh, dengerin nih. Dikatakan bagi orang yang tadi ngomong, katanya kan, udahlah nggak apa-apa lah baca kitabnya Syaikhul Karim Al-Gailani. Pokoknya yang saya ngerti saya baca, kalau saya ngerti saya ambil, yang tidak ngerti ya udah, nggak usah saya praktekkan. Oh, udah saya. Nah, terus diomongin, hei, telah benar kamu. Iya benar, kamu benar. Kamu memang sadar bahwa kamu itu bilang seperti itu. Ada yang kamu paham, ada yang enggak. Tapi yang justru itu yang saya khawatirkan, kalimat yang kau paham itu, khawatir itu adalah kalimat yang bukan maksud dalam kitab tersebut. Justru yang kamu pahami itu yang saya khawatirkan. Yang saya khawatirkan itu bukan makna sebenarnya. Maka nanti kamu jadi sawa isabil, kamu jadi sesat. Oh, hati-hati. Ya. Kama waqa'a kayak tumiba apa dari kamu mengkonon apa tuh kesesatan ya, tersesat, salah pemahaman. Li aqwami maring pira-pira kaum. Angkabu kang natepi sapa kaum aqwam alam mutola'ati hadil kutubi ingatase mutola'ah ikilah pira-pira kitab. Pasoru maka dari sapa aqwam fi zindiki fi zindikotin ing dalam tingkah zindik wa ilhadin dan tingkah ilhad merempeng. Wa qalu lan ucap sapa aqwam bil hululi kelawan hulul wal ittihad dan ittihad. Dengerin ini penting nih. Sebagaimana yang sudah terjadi terjerumus pada beberapa kaum, pada beberapa orang, di mana orang tersebut banyak sekali yang terus-menerus mutolaah kitabnya Syekh Abdul Karim. Mereka menjadi tingkah zindik. Apa zindik? Halo. Apa zindik? Beriman tapi tidak mau syariat. Contoh, sholat yuk. Udah saya udah ingat, nggak tahu loh. Jadi nggak mau ikut sholat, cukup diingat saja. Nah, itu zindik kayak gitu. Jadi kebanyakan zindik karena sudah merasa udah dekat dengan Allah, udahlah. Yang penting saya udah merasa dekat dengan Allah, saya sudah nyaman, hidup saya bahagia. Udah nggak usah sholat lagi, itu zindik. Makanya hati-hati. Wa ilhadin lan ilhad. Apa itu ilhad? Menetapkan Allah pada hal yang tidak layak. Ya, menetapkan Allah pada hal yang tidak layak. Contohnya seperti apa nih? Ada nih. Wa qaulan ngomong sapa aqwam, ya mereka ngomongnya seperti ini, hulul. Apa itu hulul? Ya. Hulul itu adalah orang yang ngomong bahwa Allah itu ada dalam makhluk. Allah ada dalam makhluk. Contoh, Allah tuh ada di Amerika. Allah tuh ada di Brazil. Allah tuh ada di langit. Allah tuh ada di bumi. Awas, itu bukan tempat Allah. Allah nggak butuh tempat, karena yang butuh tempat itu adalah makhluk. Allah mah nggak butuh. Wa iltihadin dan ittihad. Ittihad itu apa?
ada yang ngomongnya begini mereka tuh, Allah bersatu dengan makhluk. Tuh. Itu iltihad. Allah bersatu dengan makhluk. Nah, itu sudah melenceng ya, melenceng dari kebenaran. Allah tidak mungkin bersatu dengan makhluk, tidak mungkin, karena Allah tersendiri ya. Wala haula maqawalan daya upaya, wala kuwatan kekuatan illa billahil aliyil azim. Illa billahi angin kelan Gusti Allah, al-ali kamal hur, al-azimi kang maha agung. Kesimpulannya, kita harus bisa sering-sering mutolaah kitab, karena dengan membaca kitab, dengan belajar itu juga sama wiridan. Wiridan berarti sesuatu yang bisa membuat kita wusul, membuat kita sukses, membuat kita barokah, membuat kita tercapai maksud kita, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau lagi ngaji jangan ngobrol ya, nanti kedengaran ke kamera. Jangan ngobrol, nanti disangkanya bapak nggak bisa ngatur kalian.